Sobat RH sekalian, ini ada hal menarik ya. Ikuti interview kami dengan aktivis Partai Umat, tapi ini ada hal yang menarik yang menurut saya perlu saya sampaikan ya, yaitu kembali Dr. Tifa mengancam ya, mau sidang ijazah palsu, ayo hati-hati yang ngaku teman KKN Jack ya, siap-siap dicecar ya, gitu. Teman KKN Jack mungkin ya, bukan Jokowi. Jadi ini ada tweet dari Dr. Tifa, mau sidang ijazah palsu, ayo. Ya, ini menarik, kita akan bacakan apa yang ingin dia sampaikan. Ada beberapa hal ya, itu banyak tweetnya nih sesungguhnya, tapi ini menarik untuk kita bacakan. Pelan-pelan kita bacakan satu-satu dan kemudian kita akan bahas ya. Oke. Mau sidang ijazah palsu, ayo. Nah, saya bacakan dengan puisi ya. Sasaran pertama dari cecaran pertanyaan yang akan saya minta dihadirkan ke ruang sidang adalah dua orang perempuan ini ya, ditampilkan tuh fotonya. Yang mengaku-ngaku teman KKN Joko Widodo, yang mengaku-ngaku waktu KKN mereka panggil Joko Widodo dengan Jack supaya keren. Siap-siap Bu Rici Wijaya alias Rice Dwijaya alias Rince Dwijaya. Dan Bu Yohana Bergman Sudarwati alias Yohana Beckman Sudarwati. Kalian berdua akan saya setrap 3 hari 3 malam dan akan saya bikin kalian terkencing-kencing dan gemetaran dengan ribuan pertanyaan yang saya siapkan untuk bikin kalian menyesal. Berani-beraninya mengaku-ngaku sebagai teman KKN si Jack. Siap-siap ya Bu. Kalau jadi sidang kalian mangsa pertama saya. Bawa pampers yang banyak. Luar biasa ya. jadi this is a big question for us ya. Apakah memang Jokowi itu pernah KKN atau tidak? Lebih daripada itu, pernah kuliah di UGM atau tidak? Pernah bikin skripsi atau tidak? Dan akhirnya pernah mendapatkan ijazah S1 atau tidak? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau ditanyakan termul ya semua mengatakan iya semua. Tetapi sederhana ya, yang sebagaimana dikatakan Leo Tolstoy yang saya lihat dari Akbar Faisal, dia kutip ya, yaitu yang namanya jujur itu nggak berbelit-belit ya kan. Kalau berbelit-belit itu namanya nggak jujur ya. Itu sederhana. Kalau jujur itu nggak berbelit-belit. Coba kita lihat ya, Akbar Faisal yang dia mengutip Leo Tolstoy mana ya, gitu. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat Akbar Faisal. Nah, mana Akbar Faisal? Nah ini ya, mana? Saat ini ya, kata Akbar Faisal, dia mengutip Leo Tolstoy. Leo Tolstoy itu sastrawan dari Rusia atau Uni Soviet ya. Saya selalu suka kalimat ini. Kebenaran selalu sederhana dan jujur. Sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Leo Tolstoy. Begitu sobat era sekalian ya. Oke. Jadi kalau berbelok-belok, berkelok-kelok ya kita patut bertanya ya. Makanya kemudian sangat relevan apa yang disampaikan oleh netizen. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh termul. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh lawyer. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh UGM. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh kepolisian. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh pengadilan. Kalau ijazah saya asli, saya tidak butuh keluar uang banyak untuk membiayai ini semua ya. Begitu sobat RH sekalian. Oke, pada bagian lain sebenarnya banyak ya tweet Dr. Tifa, nanti kita bacakan lagi ya. Tetapi memang dua orang ini dihadirkan pada sidang CLS Citizen Lawsuit di Solo, Surakarta. Gugatan Citizen Lawsuit ya, yang disampaikan oleh alumnus atau alumni UGM
salah satunya Bangun Sutoto dan Topan ya. Dan sebenarnya sudah sampai tahap pembuktian tetapi kemudian tidak lanjut. Jadi sobat era sekalian, ini menarik apa yang disampaikan Dr. Tifa. Dua orang ini benarkah memang pernah KKN bareng dengan Joko Widodo atau bagaimana? Kalau sarjana muda atau pakai KKN? Enggak juga rasanya ya. Jadi observasi sementara ya, memang ada Joko Widodo itu. Kalau kita lihat buku alumni kehutanan, Joko Widodo itu tamatan SMA 6 Yogyakarta dan diperkirakan hanya menyelesaikan sarjana muda saja. Fotonya seperti apa? Ya tadi yang berkumis, yang berkacamata, rambut gondrong belah tengah. Yang sekarang terpampang dan diakui sebagai ijazah Jokowi mantan presiden. Padahal ketika dibedakan antara foto muda Jokowi dan foto muda Joko Widodo, maka berbeda 90% lebih menurut matematika Bayesian yang dibuat oleh Dr. Tifa. Jadi begitu saudara sekalian ya. Jadi kalau mereka hadir, apakah mereka kemudian akan berani ya? Seharusnya kalau memang penyidik Polda Metro Jaya betul-betul ingin mencari kebenaran bukan pembenaran, ya yang begini-begini. Atau bahkan Bareskrim sebelumnya yang dengan semena-mena menutup kasus pengaduan ijazah palsu. Harusnya ini kan terlihat cetowelo-welo ya. Ya. Coba kita lihat tweet Dr. Tifa yang lain ya. Banyak sih tweetnya sesungguhnya, tapi kita akan coba kita lihat yang lain, tweet yang lain yang juga relevan. Ya. Ini tweet terbaru dia, Tifa dan Roy dikriminalisasi, akan muncul 1000 Tifa dan Roy berikutnya. Oke, coba kita bacakan. Sejak berbulan-bulan lalu ketika saya dikriminalisasi oleh Jokowi karena mengungkap kepalsuan ijazahnya, muncul para doktor, profesor, para jenius dan ilmuwan, juga para pemberani lain dari berbagai penjuru. Temuan kami dan temuan mereka dari berbagai disiplin ilmu, neuropolitika, fak, digital forensik, telematika, IT, videometrik, psikometri, matematika Bayesian, administrasi publik, hukum dan lain-lain, semakin mengungkap ijazah Jokowi sampai kulit-kulitnya. Mau sampai kapan Jokowi bertahan dalam kepalsuannya? Mau berapa orang lagi dilaporkan? Mau berapa miliar uang negara dihabiskan untuk mengurus kasus sederhana ini? Mana ijazahmu Jokowi? Oke. Itu ya yang disampaikan oleh Dr. Tifa, dan juga memberikan sebuah spekulasi yang agak ngeri-ngeri sedap. Yang sekarang ini sedang sering muncul agak beda. Lebih tegap, lebih pendek, bahu lebih lebar, lebih gemuk, lebih sehat. Topi dan baju selalu sama untuk memberi kesan orang yang sama dan mengkamuflase bentuk wajah. Allahu Akbar ya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa ya. Ini ada lagi kata-kata Dr. Tifa ya. Nih. Soal tanah Jawa ini menarik ya. Dr. Tifa, darah yang memanggil. Di tanah Jawa, sejarah sering bergerak bukan hanya melalui pedang dan tahta, tetapi melalui keberanian orang-orang yang memilih berdiri ketika mayoritas memilih diam. Ironisnya yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan perang besar, bukan perebutan kerajaan, bukan invasi asing. Hanya sebuah pertanyaan sederhana, apakah sebuah dokumen itu asli atau tidak? Apakah ijazah yang diaku-aku Raja Jawa jadi-jadian itu betul ada atau tidak ada? Tidak kebetulan bila kami, anak cucu keturunan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam, yang justru terpanggil mengawal kasus sederhana yang sengaja dibuat rumit oleh kekuasaan. Karena ini bukan lagi sekedar soal ijazah atau satu nama, ini tentang akal sehat, keberanian bertanya, dan hak rakyat untuk mencari kebenaran tanpa intimidasi. Dalam tradisi Jawa, legitimasi bukan hanya datang dari tahta, tapi dari kejujuran. Bagi banyak orang Jawa, garis keturunan bukan sekedar kebanggaan darah, tetapi amanah batin.
Bukan sekedar saya yang berdarah pura Mangkunegaran dan Mas Kanjeng Roy Suryo berdarah pura Pakualaman, melainkan keyakinan bahwa setiap terah memiliki panggilan sejarah sendiri-sendiri, bukan semata karena darah leluhur besar mengalir dalam genetika kami. Lebih dari itu, yang menentukan adalah keberanian memikul risiko ketika situasi berbahaya jauh dari nyaman. Dalam sejarah tanah Jawa, warisan terbesar leluhur kami Panembahan Senopati bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang daya tahan, keteguhan, dan kemampuan membaca zaman ketika keadaan sedang gelap. Kami dipanggil oleh darah yang mengalir untuk memutihkan kembali hitamnya sejarah bangsa ini. Itu yang dituliskan Dr. Tifa ya, yang sekarang berkutat dan sibuk untuk menyelesaikan S3-nya di 2 tempat. Pertama di Universitas Indonesia mengambil S3 kedokteran, dan kemudian yang kedua S3 di Pajajaran. Katanya mau ngambil juga S3 melanjutkan studi filsafatnya, mau melanjutkan juga studi di Norwegianya. Ya, kita doakan mudah-mudahan berhasil semuanya ya. Oke, dan juga tentu mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Jangan terjebak Bu Tifa, mereka pengen cepat-cepat ke pengadilan bukan untuk ijazah palsu, tapi untuk Bu Tifa dan kawan-kawan masuk penjara pakai baju orange digusnurkan. Itu udah pasti, tetapi apakah masalahnya Jokowi punya keberanian untuk itu? Ingat ya, kalau sampai ke pengadilan, ya Anda harus datang ke pengadilan. Anda harus pertanggungjawabkan laporan Anda. Anda harus berani ditanya-tanya ya. Apakah Joko Widodo itu memang Anda atau sebenarnya bukan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mantap, lanjutkan di pengadilan pakai baju Shopee, maju terus, tinggal selangkah lagi menuju. Oke. Penjara 12 tahun. Biar nggak buat owner lagi di luar ya. Jadi bagusnya dikandangi segera. Bro, Linda Shen ya, oke. Buktikan, tunjukkan ijazah biar masalah beres. Kemudian apa ini? 100-nya banyak sekali palsu. Masalah dibikin ruwet, biarkan Jokowi atur gimana brengseknya. Kalau ijazah asli nggak bakalan takut menunjukkan, bahkan akan bangga agar orang tahu kalau punya ijazah dan lulus UGM yang menjadi kebanggaan semua alumninya. Baru kali ini ada alumni dari UGM resisten menunjukkan ijazahnya. Luar biasa ya. Ada apa? Ini ijazah bukan kelas ruko, ini ijazah universitas tertua di Indonesia, the oldest university in Indonesia, the eldest university in Indonesia, Gajah Mada University. Saya sebagai alumni UGM bangga dong dengan Gajah Mada University, universitas kelas 1 di Indonesia. Ya, bangga ya. Yang kemarin menghadirkan 2 calon presiden tamatan Gajah Mada, which is teman saya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kok nggak bangga ya? Kemudian salam cerdas. Kemudian kenapa ijazah Jokowi nggak kunjung selesai? Karena dilindungi oleh titik-titik. Zaman itu sulit bagi keluarga PKI untuk belajar. Apa pendapat Refli Harun tentang Jahmada yang podcast di media gosip rasis kalau dia dan Rismon sekarang sudah bergabung dengan para relawan Jokowi dan pasti akan membela Jokowi dalam hal apapun? Tak apa. Komentar saya, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis ya. Ada 2 kemungkinan. Memang si Ono penyusup dari awal, atau memang orang yang ketakutan ya, sehingga memilih jalan yang sebenarnya dia kritik semula. Bang, dari cara ngomongnya saja nggak ada gambaran Jokowi seorang sarjana, apalagi sarjana UGM. Bang, apa sih motivasi orang sampai pengen 2 doktor? Apa motivasinya? Padahal gelar tidak menjamin dapat kerjaan bagus dan jadi orang kaya raya. Kecuali kalau RH mau calon hakim MK baru laku itu gelar. This is the good question ya, tetapi saya tidak bisa menjawabnya. Tanyakan Dr. Tifa kenapa dia pengen 2 gelar doktor. Tapi sebenarnya bukan 2 gelar doktornya, tetapi ada orang yang ingin menjadi multidisipliner ya. Ada orang yang pengen profesional di satu bidang, tapi ada orang yang ingin profesional di banyak bidang. Nah, Dr. Tifa mungkin dengan segala kelebihannya mampu membuat atau mampu merangkul dan mampu menggapai
banyak disiplin ya, tidak hanya kedokteran tetapi ilmu-ilmu lainnya yang dia juga ingin pelajari, which is good ya. Saya kira kita dukung saja hal-hal seperti ini, bukan hal yang buruk ya, kecuali kalau Anda mau nyolong mau nyopet, mau korup, itu nggak perlu kita perdebatkan orang yang mau mencari ilmu. Gelar itu hanya konsekuensi dari ketika seorang mencari ilmu. Ya tentu kalau belajar tuh ya harus sampai ujung, jangan belajar tanggung ya. Dan ujung dari belajar itu adalah ya mendapatkan gelar. Oke. Begitu sobat era sekalian ya. Apa lagi? Apakah akan tampil lagi di Rakyat Bersuara Selasa besok, Bang? Kayaknya tidak. Karena belum dihubungi, artinya tidak ya. Udah pasti tidak kalau belum dihubungi. Itu saja sobat era sekalian yang ingin saya share ya. Hati-hati ya. Kawan Jack, bahwa Anda sudah ditantang Dr. Tifa, hati-hati loh, nanti Anda terkencing-kencing katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.